Hello guys, welcome back to my channel para designer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Kali ini kita bakal masuk episodenya namanya ya. Logo news update. Nah, jadi kita akan bicarain tentang update-update logo, isu-isu atau kasus-kasus tentang logo di beberapa minggu terakhir, khususnya 2 minggu terakhir nih banyak sekali pembicaraan tentang satu logo baru Kota Madiun ya, yang pencak silat atau pendekar itu. Kemudian yang kedua kita akan bicarain tentang logo Walmart versus logonya Yeezy, itu brand punyanya Kanye West ya. Nah, ini dua ini lagi bermasalah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang logo Rans Cilegon FC. Ini banyak yang nge-tag Rio Purba, "Bang, redesign." Wah, nanti kita akan coba bicarain ya. Yang pertama langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas tentang logo baru Kota Madiun, teman-teman. Ini dia logo baru yang baru di launch 30 April kemarin. Nah, jadi kita harus tahu dulu masalahnya sebelum kita review desain ya teman-teman. Jadi logo baru Kota Madiun ini di launch itu diresmikan 30 April 2021 di Ngrowo Bening dengan mengundang 14 perguruan pencak silat yang ada di Madiun. Selain itu, ya Bapak Hamaidi selaku Wali Kota Madiun itu mengatakan bahwa logo tersebut sudah melalui kajian dan persetujuan dari Ikatan Pencak Silat Indonesia yang ada di sekitar Madiun. Nah, logo ini kalau teman-teman lihat ya, ini menggambarkan seorang pendekar dengan gerakan interval jurus 5 IPSI yang akan menjadi pelopor perubahan seni budaya pencak silat di Kota Madiun. Nah, aku mau disclaimer dulu, ngedesain logo daerah itu jauh lebih ribet ya. Logo daerah atau logo satu kota ya, itu jauh lebih ribet daripada ngedesain logo perusahaan. Kenapa? Karena menurutku daerah itu kan majemuk gitu ya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan yang harus kita cerminkan di dalam logo gitu. Jadi misalnya itu kayak logo Jogja kemarin. Nah, itu logo Jogja ya. Nah, misalnya kalau kita mau buat logo Medan, di Medan itu kan sukunya itu campur. Ada Jawa, ada Batak, ada Melayu ya. Banyak suku-suku di Sumatera atau di Medan ini teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa memasukkan semuanya itu nilai-nilainya ke dalam sebuah logo. Nah, jadi untuk itu karena hal tersebut aku nggak mau terlalu banyak berkomentar di dalam logo ini. Nanti aku serahkan ke teman-teman aja. Karena apa? Karena aku bukan orang Madiun dan aku awam sekali dengan istilah-istilah culture atau budaya yang ada di Madiun. Daripada aku salah nyebutin ya, jadi aku bakal ngomentarnya sedikit aja, itu pun secara visual, enggak secara keseluruhan ya teman-teman. Karena pasti ada nilai-nilai budaya atau culture yang di dalam logo ini yang aku mungkin awam di situ, tidak tahu di situ. Oke, tapi di sini kita tadi udah baca logo ini sudah atas persetujuan 14 perguruan pencak silat yang ada di Madiun. Artinya sudah dilibatin dan semua perwakilan pencak silat ini udah setuju dengan logo ini gitu ya. Dan itu yang dikatakan oleh Bapak Hamaidi selaku Wali Kota. Oke, tapi terlepas dari itu, sudah atas persetujuan Wali Kota, persetujuan perguruan pencak silat, terlepas dari itu banyak sekali kritikan yang mengalir dari bukan hanya dari netizen Indonesia tapi juga dari anak-anak putra-putra daerah Madiun nih teman-teman. Oke, ini aku akan bacain salah satu kritikan dari Bapak Bagus Panuntun yang merupakan anggota DPRD Kota Madiun yang mengatakan sempat kaget dan bertanya siapa yang membuat logo tersebut karena menurutnya logo tersebut tidak menggambarkan secara keseluruhan makna dan identitas dari Kota Madiun. Kota Madiun terkenal menjadi gudangnya ilustrator dan desainer yang tentunya akan sangat senang jika dilibatkan dalam pembuatan logo baru. Nah, ini benar ya teman-teman. Ini benar nih. Aku mau nyalahin temanku desainer panutan di Kota Madiun namanya Mas Alif ya. Itu foundernya Office Graphics nih. Ini Mas Alif kemana sih? Ini putra daerah masa nggak diperhatikan? Tolong dong diperhatikan ini logo kotanya masa begini Mas Alif. Hah? Aku nyalahan Mas Alif nih. Kenapa nggak terlibat nih? sorry, intermezzo aja ya Mas ya. Jadi ini bukan salah Mas Alif teman-teman. Ya ini juga pertanyaanku ya, sama seperti pertanyaan Bapak Bagus ini anggota DPRD. Madiun itu terkenal banyak desainer hebat. Salah satunya tadi temanku Mas Alif dari Office Graphics ya, salah satu tim studio. Ini Office Graphics ini projectnya bukan kecil lagi cuy, project besar cuy ya. Jadi terlibat berbagai project di Indonesia maupun di luar. Jadi sangat sayang sekali sih ada talenta-talenta muda yang bagus berkualitas di Kota Madiun tapi nggak dimanfaatin ya. Oke, itu dari satu orang yaitu Mas Bagus
Tun ya, Bapak Bagus ya. Yang kedua, aku mau mengutip dari putra daerah juga, namanya Mas Aji Prasetyo yang merupakan budayawan dan komikus asal Madiun. Ini aku langsung screenshot aja teman-teman untuk statusnya di Facebook ya. Kita sama-sama baca aja lah. Ini dia statusnya di Facebook. Mas Aji Prasetyo. Captionnya, masa salah kalau aku ngomong gini? Nah, ini ada, kalau teman-teman mau baca nanti linknya aku cantumkan di bawah ya. Jadi sini kita akan baca dulu statusnya, foto nomor 1. Sementara itu budayawan yang juga putra asli Madiun Aji Prasetyo turut menyampaikan kritik atas logo tersebut. Ia menilai secara estetis logo tersebut jauh dari yang diharapkan. Sehingga wajar warga net rame-rame memberikan kritik. Kita akan baca quote-nya ya. Sederhananya begini, logo ini jelek. Waduh, langsung to the point aja ya. Logo ini jelek. Usaha kecil sekalipun nggak mau didesainkan logo dengan kualitas gambar seperti ini. Dikasih gratis aja nggak mau, apalagi bayar. Nah ini tugas Mas Aji Prasetyo ya. Mas Aji pun mempertanyakan logo tersebut hingga lolos diluncurkan ya. Jadi ini quotes-nya yang kedua aku bacain. Lah ini Pemkot bikin logo ini kan pasti bayar. Bener juga ya, nggak mungkin gratis ya. Bayar pasti ada dananya. Maka apa yang nggak beres di sini? Selera seni Pemkot yang sangat buruk atau soal tata kelola anggaran yang lucu karena membeli sesuatu yang orang lain saja dikasih gratis nggak mau. Oke, ini Mas Aji Prasetyo ini sebagai budayawan artinya memang dan juga komikus lokal ya. Ya artinya memang bukan asal nyeloteh ya, memang Mas Aji ini memang bidangnya di seni gitu ya. Dan langsung cetus-cetus aja nih, langsung to the point aja, logo ini jelek dan nggak pantas seperti itu ya, kurang pantas seperti itu ya. Kualitasnya ya dan lain sebagainya teman-teman tadi bisa baca. Mungkin ada yang mau benturin nih ya. Di sini Mas Bagus bilang logo ini jelek ya, nggak pantas segala macam. Sedangkan tagline Rio Purba kan sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka tuh. Gimana tuh Bang? Oke, jadi aku mau kasih disclaimer, tagline aku ditujukan untuk yang sedang belajar, teman-teman. Jadi sejelek-jeleknya desain tetap ada yang suka. Jadi maksudku adalah untuk memotivasi buat teman-teman, karena semua orang tuh mulai dari desainnya jelek. Aku juga dulu, kalau teman-teman lihat videoku yang ini, desain cupu, itu desainku itu hancur kali, desain-desain jelek aku yang lama gitu. Semua orang mulai dari titik itu. Jadi teman-teman, kalau desainnya jelek, kalian baru belajar, itu maklum gitu ya. Yang heran itu adalah kalian baru belajar tapi desain kalian bisa bagus. Nah itu luar biasa, itu ada keanehan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian baru belajar, desain kalian jelek, itu wajar. Jadi itu adalah tahapan yang harus kalian lewati. Kalau kalian baru belajar, desain kalian jelek ya, dan kalian itu minder, berhenti ya, berkarya, ya kalian udah tamat tuh, kalian nggak bisa jadi desainer, kalian nggak bisa maju ya. Padahal kalian masih di tahap awal ya. Jadi wajar desain kalian jelek gitu. Itu artinya tagline aku. Makanya di akhir itu ada sambungannya tuh, ada penerusnya itu, yaitu jangan pernah takut berkarya. Oke? Dan itu yang pertama. Yang kedua, desain itu masalah targetnya atau siapa penikmatnya, siapa audiensnya. Ke siapa ini ditujukan desainnya, oke? Jadi desain jelek ataupun desain bagus itu nggak ada masalah. Cuman ke siapa ditujukan, kemana ini ditempatkan. Contohnya ini, teman-teman bisa lihat logo Kumon. Kalau dilihat dari perspektif perbankan atau perusahaan besar, logo Kumon ini nggak cocok. Logo Kumon ini jelek ya, secara perspektif perusahaan atau perbankan, perusahaan-perusahaan yang besar. Tetapi kalau kita lihat perspektif bimbingan belajar anak-anak, Kumon ini kan bimbingan belajar anak-anak ya, untuk belajar berhitung. Kumon ini bagus sekali teman-teman, bagus sekali, mudah diingat, simple, dan ini mencirikan siapa mereka gitu ya, yaitu bimbingan belajar anak-anak yang anak-anaknya mungkin lagi pusing, wajahnya mikir ke atas kayak gini ya. Nah itu logo Kumon. Jadi desain jelek atau bagus itu nggak ada masalah, cuman ditempatkannya kemana nih yang menjadi permasalahan. Nah, di sini kita bicara tempatnya itu logo ini ditempatkan untuk daerah yang besar, Madiun. Yang kita tahu di situ Kota Pendekar, dan di situ kita tahu Madiun itu punya banyak desainer hebat, ilustrator hebat. Tapi kenapa logonya seperti ini? Nah, itu yang dipermasalahkan, tempatnya kurang pas kalau logonya seperti ini. Ngerti kan teman-teman? Jadi desain jelek atau bagus itu nggak ada masalah, cuman penempatannya. Nah mungkin inilah yang dipermasalahkan oleh Mas Aji Prasetyo. Madiun itu banyak desainer bagus, tapi kenapa logonya seperti ini? Seperti itu ya teman-teman. Kita akan lanjut. Nah ini teman-teman bisa lihat ada seperti banner atau backdrop ya. Di situ di tengah-tengah ada logo Madiun dan segala macam tulisan ya. Kita akan lanjut. Di sini ada ini logo asli dari Kota Madiun.
Kota Pendekar, logo daerah Madiun. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau aku sebutnya ini logonya ini logo stylenya itu style ilustratif, artinya logo yang menggunakan ilustrasi. Nah, ini ada resikonya teman-teman, kalau teman-teman menggunakan logo yang ilustratif seperti karakter atau kartun gitu ya. Nah, style logo ilustratif ini harus eksekusinya harus bagus, karena dia ilustratif. Ilustratif itu ketika orang melihat ilustrasi kita, mereka itu bisa merasakan ilustrasi tersebut dan mereka harus bisa mencerna ilustrasi tersebut di dalam pikiran mereka karena kan ilustratif kayak gitu ya. Nah, kalau eksekusi dari logo ilustratif ini kurang bagus secara visual, maka itu akan mengganggu ilustratif orang lain gitu ya, ilustrasi orang lain gitu ketika membayangkan ya, ketika mengimajinasikan logonya itu kurang dapat gitu ya, karena kalau visualnya kurang bagus. Nah, ini resikonya kalau kita menggunakan style ilustratif seperti ini teman-teman. Makanya kalau kita menggunakan style ilustratif ya harus bagus eksekusinya, harus betul-betul mencirikan pendekar itu gagah gitu misalnya seperti itu ya. Dan memang tercermin itu, wah ini pendekar nih, kelihatan itu pendekar gitu. Tidak seperti asal-asalan dibuat ilustrasinya. Seperti itu mungkin aku menerjemahkan maksud dari Mas Aji Prasetyo seperti itu ya. Kita akan lanjut nih. Dan pakaian pun sudah disetujui. Ini mungkin, nah ini jawaban Pak Wali Kota. Ini teman-teman bisa lihat tulisannya ya, caption dari Mas Aji. Ini jawaban dari Pak Wali Kota. Dan pakaian pun juga sudah disetujui. Tidak menunjukkan salah satu perguruan. Artinya ini general ya. Jadi orang yang berkomentar di medsos itu nggak tahu saja. Makanya kalau nggak tahu, tanya yang tahu. Pahami dulu, jangan asal bicara. Wah, ini Pak Wali Kota juga agak ketus ya. Kemudian Pak Maidi, Wali Kotanya menegaskan, perancangan pakaian yang akan dikenakan ASN Pemkot didesain sendiri oleh seorang ahli di Disbud Parpora. Seorang ahli nih teman-teman ya, seorang ahli yang ngedesain seperti itu. Oke, karenanya pembuatan logo dan pakaian pendekar itu menurutnya tidak asal-asalan, pun ke depan juga tetap akan dipakai. Oke, teman-teman. Kalau menurutku ya seharusnya tetap dilibatin ya. Jadi nggak hanya mengundang para pendekarnya aja, para perguruan pencaksilatnya, tapi karena ini ngedesain ya harus mengundang ahli-ahli ataupun anak-anak daerah di situ yang memang expert atau bidangnya ahlinya di desain logo ataupun di dunia desain seperti itu. Jadi menurutku nggak hanya cukup mengundang pendekar-pendekarnya atau perguruannya saja gitu ya. Nah ini ada ya, ini mungkin grup responku dan kawan-kawan atas jawaban Pak Wali. Ini mungkin grupnya ya. Ranyambung sing dikomplain logo kok ngomong pakaian. Oke, ini agak bahasa Jawa jadi aku kurang ngerti ya. Tapi di sini respon dari Mas Aji nih warna hijau kayaknya nih, tadi ada teman wartawan juga menyampaikan itu ke saya. Pak Wali sudah didiskusikan soal logo ini dengan para pesilat dari berbagai aliran. Jawaban saya, yang ahli bikin logo itu desain grafis bukan pesilat. Nah, ini bener ya. Nah, jadi ini ibarat kita nge-project logo ya. Jadi ada kliennya ini ya budayawan atau perguruan silatnya. Dan si desainernya ya desainer logo, harus tetap ada desainer logo di sini. Dia bukan sendirian, apalagi karena ini logo daerah itu nggak boleh dia kerja sendirian nih, ya. Tadi di sini disebutkan kalau nggak salah itu melibatkan seorang ahli. Kayaknya nggak boleh seorang ahli nih Pak, karena ini kan logo untuk sebuah sebuah daerah yang kompleks nih, nggak boleh hanya menggunakan satu orang ahli. Jadi seorang ahli ini pun kalau dia ada tim, beberapa orang desainer atau beberapa orang ahli visual desain, mereka bisa berdiskusi dari hasil informasi dari budayawan ataupun perguruan pencaksilat yang ada di Madiun seperti itu. Jadi kalau hanya seorang ahli dan ya kita mempertanyakan juga apakah dia betulan ahli atau hanya dilihat sebagai sepertinya dia ahli gitu ya. Dan rasa-rasanya itu kurang kalau hanya dipakai seorang ahli. Kayaknya harus ada beberapa tim desain ataupun ahli visualnya seperti itu ya. Dan ini sangat bagus sekali nih feedback dari Mas Haji. Yang bikin logo itu desainer ya, bukan pesilatnya seperti itu atau perguruannya. Jadi perguruan ini hanya seperti pemberi narasumber, pemberi informasi. Jadi unsur silat itu seperti apa, terus ada budayawan juga memberikan informasi mengenai budaya atau culture di Madiun, dan nanti semua informasi ini diterjemahkan oleh desainer untuk menjadi sebuah desain logo. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, wajar logo ini banyak yang kritik karena apa ya? Karena teman-teman kita lihat bahwa secara eksekusi ini tadi logo ilustratif dan itu tidak terlalu bisa menggambarkan atau mengilustrasikan sosok pendekarnya tadi ya teman-teman.
Karena seperti ya ada yang kurang, ada kayak kaku gitu ilustrasinya gitu ya. Jadi memang belum bisa mengilustrasikan karakter ataupun sosok pendekarnya tadi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mengomentarinya secara visual ya teman-teman, bukan secara unsur budaya karena aku nggak ngerti atau awam di dunia budaya culture Madiun ya, tapi aku mengomentarinya secara visual saja. Yang kedua itu teman-teman, tadi ya, kalau tidak dilibatin putra-putra daerah atau talenta-talenta dimiliki sebuah daerah, apalagi bicara di bidang desain, tadi di Madiun itu aku bilang banyak sekali desainer-desainer bagus. Sayang sekali kalau nggak dilibatin ya teman-teman. Gitu juga, nah ini mungkin bisa kalau Bapak Ibu yang berada di daerah, provinsi apapun, ataupun kabupaten apapun, kota apapun ya, kalau akan membuat sebuah identitas visual atau logo daerah, ya tolong dong dilibatin ahli di desain ataupun ahli di bidang visual. Oke, jadi kita juga sebagai desainer pasti seneng kalau terlibat di seperti ini, project-project daerah seperti ini ya. Ya kalaupun memang tidak banyak anggarannya, ya paling tidak ya kita nggak rugi lah gitu ya. Kita masakan ongkos transport masa nggak dikasih gitu ya. Pasti ini ada anggarannya kan untuk mengeluarkan logo gini kan. Jadi sayang sekali memang kalau talenta-talenta lokalnya itu nggak dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya Kota Medan misalnya mau buat logo, ya Pak Bobi ya, Bapak Bobi, Pak Wali Kota Medan, ya kalau misalnya pengen mencari ini, misalnya talenta-talenta lokal, desainer lokal, aku akan sangat siap membantu Bapak. Oke, kita tunggu aja. Oke, overall aku kembalikan ke teman-teman, gimana menurut kalian logo Madiun Kota Pendekar ini? Apa yang kurang, apa yang bisa kalian sampaikan sebagai seorang desainer? Ingat, jangan ini ya, komentarnya itu harus mencirikan seorang desainer, karena ini channel desainer teman-teman. Jangan malu-maluin loh. Jangan nanti bilang, wah logonya jelek, kampungan. Nah itu bukan komentar desainer cuy. Kalian harus menunjukkan kalian itu seorang desainer. Misalnya, wah secara filosofi itu kayaknya ada yang kurang begini. Nah, atau warnanya itu kayaknya ada yang kurang begini. Atau tipografinya seperti menurut saya itu kurang begini-gini. Nah, itu baru komentar desainer. Tunjukkan kalian itu desainer. Oke, yang kedua itu logonya Kanye West, yaitu Yeezy ya. Yang lagi bentrok nih dengan Walmart ya. Jadi kita udah tahu kan Walmart itu supermarket besar, gede banget. Seluruh dunia itu brandnya udah besar lah ya. Itu logonya kalau teman-teman lihat di sini, aku udah ada posting, kita udah ada posting di Rumpi Design. Itu logonya itu kayak ada sunburst ya, itu kayak sinar matahari, pancaran sinar matahari. Dan logo Yeezy itu yang bawah itu teman-teman, yang ada kayak warna hitam titik-titik itu ya. Nah, Walmart ini nggak terima. Kenapa logo Yeezy itu kayak ngikut logonya Walmart gitu. Nah, mereka sudah komplain sebenarnya sejak lama, berapa bulan sebelum ini viral. Tapi pihak Yeezy-nya atau Kanye West-nya nggak memperdulikan ya. Mereka tetap pada logo mereka. Oke, gimana menurut kalian desainer logo? Ini sama, plagiat atau gimana? Kalau menurutku ya, ini kan konsepnya generik ya. Konsep matahari itu memang kayak gitu, ada lingkaran, terus ada sunburst-nya, ada pancaran sinarnya kayak gitu ya. Memang kayak gitu konsep matahari kan. Dan tinggal bagaimana eksekusinya. Dan ya udah, secara konsep berarti nggak ada masalah karena ini matahari memang seperti itu. Nggak mungkin matahari bentuknya begini kan. Nah, nggak mungkin. Oke, bentuk matahari yang memang seperti itu ya. Kemudian kita lanjut secara eksekusi. Konsep nggak ada masalah. Secara eksekusi dia terlihat mirip secara warna, kemudian penempatan. Secara penempatan mungkin bisa dibilang mirip ya, tetapi secara eksekusi keseluruhan, mulai dari elemen yang digunakan tuh titik-titik, kemudian bentuk yang digunakan juga sunburst-nya atau pancaran sinarnya. Kalau kita lihat di Walmart itu ada 6 pancaran garis-garis sinarnya, sedangkan di Yeezy itu ada berapa itu? Ada 8, dan itu juga titik-titik dan warna hitam. Jadi kalau dibandingin apple to apple ini nggak mirip ya teman-teman, nggak mirip, sangat sayang sekali, sorry to say ya. Tetapi di sini Walmart sudah mengajukan ke persidangan kayak gitulah ya di Amerika, bahwa mereka menolak logonya Yeezy ini karena diduga sangat mirip atau memplagiat logonya Walmart. Dan kita kembalikan kepada proses persidangan di sana, nanti hasilnya seperti apa, keputusannya apakah hakim memutuskan ini plagiat, ya berarti logo Yeezy harus diganti ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya ini akan terus berlanjut ya. Maksudnya logo Yeezy ya nggak boleh diganti ya, tetap di situ gitu aja gitu ya.
Nah, kita sebagai desainer di Indonesia ya hanya bisa berkomentar. Menurut kalian gimana? Apakah ini plagiat atau tidak? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar di bawah video. Oke, next kita bakal bedah atau kita bakal review logo yang ketiga, yaitu Rans Cilegon Football Club, bukan Rans Entertainment ya. Jadi teman-teman pasti semuanya udah tahu Raffi Ahmad itu membeli saham atau kepemilikan sebuah klub Cilegon Football Club ya, Cilegon FC. Dan namanya itu sampai diganti Rans ya, Rans Cilegon FC. Oke, bukan hanya nama tapi juga logo itu diganti. Nah, seperti yang tertera di layar, ini logonya Rans Cilegon Football Club. Kalau aku melihat, ini kan logo Rans ini kan logo ya, logo wordmark, logo yang berbentuk tulisan. Terus dimasukkan ke dalam logonya Cilegon FC gitu. Kalau aku melihat sih ini kayak logo di dalam logo. Jadi ada dua logo di dalam satu logo. Bingung ya? Jadi ada dua logo di dalam satu logo. Nah itulah, kalau menurutku seperti itu ya. Jadi mungkin, gimana ya, ini kalau menurutku ya teman-teman. Jadi mungkin lambang seperti apa, phoenix-nya itu atau burungnya itu dihilangkan saja. Jadi Rans-nya ini tinggal dikasih emblem ataupun bagaimana nanti eksekusinya. Ya udah, jadi Rans, kemudian di bawah ada tulisan Cilegon Football Club. Kalaupun harus ada phoenix ataupun lambang burungnya di situ ya. Ya eksekusinya harus gimana, seperti harus perlu harus perlu sedikit sentuhan lagi gitu ya, supaya tidak terlihat ini ada dua logo nih, ada logo Rans, ada logo Phoenix nih, logonya Cilegon Football Club gitu. Jadi harus mungkin Rans terus Phoenix-nya itu berada di belakang logo Rans, terus nanti di bagian tengah itu terpotong negative space untuk space tulisan Rans supaya bisa terbaca. Terus Phoenix-nya nanti berarti terpotong bagian atas sama bagian bawahnya yang kelihatan. Baru bawahnya itu Cilegon Football Club gitu ya. I don't know ya, aku belum ada eksekusi. Aku banyak sih yang minta, yang nge-tag, "Bang, redesign logo Rans Cilegon Club" gitu ya. Ya, bisa sih gitu ya. Tapi ya dari Mas Raffinya kalau nonton nih, mau kita redesign nggak ya? Oke, tapi nanti kalau aku ada waktu, kita akan coba ya iseng-iseng redesign ya. Nanti kita akan coba. Kalau ada waktu nih, ini masih sibuk nih teman-teman. Oke, overall menurut kalian gimana? Kalau menurutku ini seperti ada dua logo di dalam satu logo ya. Kalau menurut kalian seperti apa? Dan kira-kira apa yang harus diperbaiki? Silahkan tulis komentar kalian di bawah, di kolom komentar di bawah video ya teman-teman. Oke, overall itu aja teman-teman untuk news update untuk logo desain akhir-akhir ini 2 minggu terakhir teman-teman. Untuk 3 desain logo sudah kita review dan kita bedah ya. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira apalagi yang isu-isu, apalagi desain logo yang akan mencuat ya bulan depan di bulan Mei ini ya. Kita tunggu aja teman-teman. Tapi aku tunggu di kolom komentar semua tanggapan kalian mengenai 3 kasus logo yang akhir-akhir ini yang viral ya di video ini. Oke, itu aja. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba. See you guys on the next video.